Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu mengenai proses dan siklus termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Nur Ramadhani, NPM 1911090051. Saya dari kelas Fisika 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novita Sari, NPM 1911090191 dari kelas Fisika 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesi Yulia, NPM 1911090228. Baiklah, untuk mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bu Rahmadiani MPD, di sini kami mendapatkan materi pembahasan yaitu proses termodinamika dan siklus termodinamika, di mana dalam proses termodinamika ini meliputi beberapa proses, diantaranya adalah proses isotermal, proses isokorik, proses isobarik, proses adiabatik, dan proses siklik. Sedangkan untuk siklus termodinamika itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada siklus reversibel atau bolak-balik, kemudian ada siklus irreversibel atau tidak kembali, dan siklus Carnot. Setelah dalam materi kali ini yaitu materi termodinamika, jadi sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu proses dan siklus termodinamika, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan termodinamika. Jadi termodinamika berasal dari bahasa Yunani di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi termodinamika merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor ataupun perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika ini yaitu terdapat pada tubuh manusia, kemudian ada saat peristiwa meniup kopi panas, kemudian ada perkakas elektronik, refrigerator, mobil, dan pembangkit listrik serta industri. Proses isotermal. Proses isotermal adalah proses termodinamika yang terjadi pada suhu gas tetap, artinya tidak ada perubahan suhu. Proses isotermal sebagai berikut. Usaha isotermal dirumuskan sebagai berikut. U sama dengan nRT dikali ln dari Pi2 per Pi1. Berikut keterangan-keterangan dari setiap besaran. W adalah usaha satuan joule, N adalah jumlah mol satuan mol, R adalah tetapan gas besaran 8,314 Joule per mol Kelvin. T adalah suhu gas satuan Kelvin. V2 adalah volume gas akhir. Karena ada perubahan volume, nah dibagi P1 adalah volume gas awal. Ada suatu grafiknya. Nah, ini merupakan grafik dari proses isotermal itu sendiri, di mana dalam garis vertikalnya ini atau di sumbunya ini ditandai dengan P atau Pascal, dan di sumbu horizontalnya atau biasanya ini sumbu X ini ditandai dengan V atau volumenya. Nah, ini tekanannya berubah dari P1 ke P2, berarti tekanannya menurun dan volumenya dari V1 ke V2. Nah, tekanan dalam P1 ini ya dapat dilihat di sini ada suhunya, dan di P2 juga ya, berarti di sini dalam tekanan P2 suhunya turun dan dalam P1 dia naik.
kemudian ada rumusnya. W sama dengan integral dari V1 ke V2 P dV. Karena P kali V sama dengan N kali R kali T, atau P sama dengan N dikali R dikali T per V. Maka W sama dengan integral dari V1 ke V2 N dikali R dikali T per V dV sama dengan N dikali R dikali T. Integral V1 ke V2 dV per V. Kemudian kita integralkan lagi ya. W sama dengan NRT atau N dikali R dikali T dalam kurung in V2 volume 2 min in V1 volume 1. Kemudian W sama dengan N dikali R dikali T in, jadi dikeluarkan ya, innya dikeluarkan, kemudian tinggal V2 sama V1, V2 per V1. Nah, keterangannya P sama dengan tekanan gas ya, ini merupakan tekanan gas atau Pascal, dan satuannya Newton meter persegi. Kemudian V merupakan volume gas, satuannya merupakan meter kubik. N merupakan mol gas atau kamol. Kemudian R merupakan tetapan gas ya, R-nya merupakan tetapan gas umum dan nilainya sudah ditetapkan, yaitu 8,314 J per kamol K. Kemudian T merupakan suhu mutlak atau Kelvin. Nah, ini suhunya. Proses isobarik. Yang namanya proses isobarik itu adalah proses keadaan gas di mana P kita jaga konstan atau tekanan kita jaga konstan. Karena tekanan kita jaga konstan, maka volume dan temperatur itu sudah pasti berubah. Oke. Nah, kita akan lihat usaha pada proses isobarik. W sama dengan integral P1 sampai P2 P dV. Namun, dalam proses isobarik, tekanan kita anggap konstan, maka P di sini bisa kita keluarkan dari integral. W sama dengan V integral P1 sampai P2 dV. Nah, sekarang tinggal kita integralkan. W sama dengan V P1 sampai P2 sama juga dengan integral integral dx sama dengan x, integral dy sama dengan y, integral dz sama dengan z. Lalu kita substitusikan V2 dan P1, maka menjadi W sama dengan P dikali V2 dikurang P1. Nah, inilah hasil usaha pada proses isobarik. Perhatikan grafik isobarik. Grafik pada isobarik itu adalah kurva linier tanpa kengerian. Jadi kita lihat di kurva isobarik di sini adalah tekanannya tetap tidak berubah. Akan tetapi volumenya itu berubah. Jadi volumenya berubah tetapi tekanannya tetap. Nah, inilah grafik dari proses isobarik. Proses isohorik. Dalam proses isohorik, volumenya kita jaga konstan. Proses isohorik itu adalah proses keadaan gas di mana volumenya kita jaga konstan. Karena volumenya kita jaga konstan, otomatis tekanan dan temperatur berubah. Nah, karena volume kita jaga konstan, maka usaha pada proses isohorik itu sama dengan 0. Kenapa? Karena usaha itu integral
V1 sampai V2, VdV. Dalam proses isohorik tidak ada perubahan volume alias VdV-nya 0. Maka W-nya sama dengan V dikali 0 sama dengan 0. Jadi ada usaha dan proses isohorik. Jadi tidak ada usaha dan proses isohorik. Nah, sekarang kita tinjau hukum ke-1 termodinamika, yakni Q sama dengan delta U plus W. Maka dalam proses isohorik, usaha sama dengan 0. Sehingga Q sama dengan delta U. Terus apa maksudnya dengan energi dalam atau delta U? Maksudnya kita mempunyai sebuah tabung yang dilengkapi dengan pistol, terus kita jaga konstan, terus kita jaga volumenya dengan konstan. Pada saat kita berikan kalor Q dengan menjaga volumenya konstan, maka kalor yang kita berikan itu akan membuat partikel-partikel gas yang ada dalam tabung ini bergerak sangat cepat, sehingga partikel-partikel gas pada tabung ini bergerak cepat, otomatis energi dalamnya meningkat. Karena energi dalamnya meningkat, maka tekanannya juga pasti berubah. Seperti grafik pada proses isohorik ini. Coba kita perhatikan grafik ini. Di sini tekanannya berubah. Akan tetapi volumenya tetap. Jadi, berapapun tekanannya, volumenya akan tetap di sini. Yang selanjutnya yaitu proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Jika dituliskan, maka nilai Q sama dengan 0. Artinya tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Situasi ini bisa terjadi jika sistem ini benar-benar terisolasi secara ekstrim, atau proses ini biasanya terjadi sangat singkat, sangat cepat, sehingga tidak ada waktu untuk kalor bisa masuk atau keluar dari sistem. Pada proses adiabatik ada dua persamaan yang berlaku. Persamaan yang pertama yaitu P1 atau tekanan gas pertama dikali V1 volume gas keadaan pertama pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Dan persamaan yang kedua yaitu T1 atau suhu gas keadaan pertama dikali V1 volume gas keadaan pertama pangkat gamma min 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma min 1. Nah, apa sih gamma itu? Gamma yaitu tetapan Laplace, di mana untuk gas monoatomik nilai gamma yaitu 5/3, dan untuk gas diatomik nilai gamma yaitu 7/5. Usaha pada gas pada proses adiabatik dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1 per gamma min 1 P1 dikali V1 min P2 kali V2, di mana W adalah usaha dengan satuan joule, gamma yaitu tetapan Laplace, P1 tekanan gas awal, satuannya Pascal, P2 tekanan gas akhir, V1 volume gas awal, V2 volume gas akhir. Yang selanjutnya itu grafik pada adiabatik, yaitu grafik PV.
Dapat dilihat grafiknya. Pada sumbu Y terdapat variabel tekanan gas pada P, dan pada suhu X terdapat variabel V atau volume. Misalkan gas melakukan usaha sehingga terjadi pertambahan volume atau ekspansi dari keadaan di sini mempunyai volume V1 berubah menjadi keadaan gas yang kedua atau V2, terjadi pertambahan volume atau ekspansi. Dari persamaan yang pertama dapat kita simpulkan ketika volume bertambah maka tekanannya itu justru menurun berbanding terbalik. Ini mirip-mirip dengan proses isotermal, tetapi pada proses adiabatik baik tekanan, volume atau suhu ketiganya berubah. Jika dibandingkan proses adiabatik dengan isotermal, di mana pada proses isotermal berlangsung pada suhu tetap misalkan T1. Pada proses isotermal berlangsung pada suhu yang sama. Pada proses adiabatik justru terjadi perubahan suhu dan terjadi penurunan suhu di T1 ke T2. Yang selanjutnya yaitu proses siklik. Nah, apa itu proses siklik? Proses siklik yaitu proses di mana sistem kembali ke keadaan termodinamika yang sama seperti yang dimulai. Perubahan entalpi keseluruhan dalam proses siklik sama dengan 0 karena tidak ada perubahan dalam keadaan termodinamika akhir dan awal. Dengan kata lain, perubahan energi internal dalam proses siklik juga 0 karena ketika suatu sistem mengalami proses siklik, tingkat energi internal awal dan akhir adalah sama. Pekerjaan yang dilakukan oleh sistem dalam proses siklik sama dengan panas yang diserap oleh sistem. Proses siklik, di mana di sini ada grafik di arah vertikal menunjukkan tekanan atau Pascal dan di sumbu horizontal menunjukkan V atau volume, di mana kerja dilakukan oleh gas. Di sini adalah gas dan berjalan atau keadaannya berpindah dari titik A ke titik B. Kemudian untuk diagram kedua, kerja dilakukan pada gas, keadaan berpindah dari B ke A. Kebalikan dari yang ini, kerja yang dilakukan gas sepanjang satu siklus. Kemudian dalam proses siklik seringkali melibatkan beberapa proses sederhana ini, yaitu ada dalam proses isotermal dan isokorik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian juga melibatkan pada proses isobarik ataupun adiabatik yang sudah dijelaskan pula sebelumnya. Siklus termodinamika. Apa sih yang dimaksud dengan siklus termodinamika? Jadi siklus termodinamika ini adalah serangkaian proses termodinamika yang mentransfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan, yaitu baik dari tekanan, temperatur, dan keadaan lainnya. Hukum pertama termodinamika menyebutkan bahwa sejumlah panas yang masuk setara dengan sejumlah panas yang keluar pada seluruh bagian siklus tersebut. Proses alami yang berulang-ulang menjadikan proses berlanjut, membuat siklus ini sebagai konsep penting dalam termodinamika. Proses termodinamika berlangsung dalam rantai tertutup pada diagram P sampai V, di mana pada aksis Y menunjukkan tekanan pressure atau P. Maksud di sini adalah ini adalah aksis Y menunjukkan tekanan atau Pascal, dan aksis X, garis ini adalah aksis X menunjukkan volume. Jadi ini adalah aksis Y yang menunjukkan tekanan dan ini aksis
X yang menunjukkan volume. Selanjutnya, siklus reversibel atau bolak-balik. Siklus ini merupakan sebuah siklus di mana perubahan dapat dibalikkan ke keadaan semula tanpa mengubah keadaan sekelilingnya. Pada siklus ini, seharusnya tidak ada kerugian panas karena gesekan, radiasi, ataupun konduksi. Siklus akan reversibel jika semua proses yang membentuk siklus juga reversibel. Kemudian ada siklus irreversibel atau tidak kembali. Apa sih yang dimaksud dengan siklus irreversibel ini? Maksudnya adalah siklus ini merupakan siklus tak terbalikan. Untuk mengembalikan ke keadaan semula harus mengubah keadaan sekelilingnya. Pada siklus ini ada kerugian panas karena gesekan. Secara tidak langsung ini adalah kebalikan dari siklus reversibel. Kalau yang siklus reversibel tadi itu tidak ada kerugian panas karena di situ tidak ada gesekan. Kalau di siklus irreversibel ini ada kerugian panas karena adanya gesekan, radiasi, ataupun konduksi. Siklus ini juga terjadi jika proses pembentukannya juga proses irreversibel. Kemudian adalah siklus Carnot. Siklus yang satu ini dibuat oleh Carnot yang merupakan ilmuwan pertama yang menganalisis permasalahan efisiensi mesin Calor. Pada mesin Carnot, zat kerja melakukan operasi siklus yang terdiri dari 2 operasi termal dan 2 operasi adiabatik. Mesin Carnot adalah mesin Calor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel. Adapun tahapan siklus Carnot sendiri terdiri dari 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ekspansi isotermal reversibel, di mana material atau working substance menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Kemudian untuk tahap kedua ada ekspansi adiabatik reversibel, di mana working substance berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Selanjutnya ada kompresi isotermal reversibel, di mana working substance melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Kemudian untuk proses yang keempat yaitu ada kompresi adiabatik reversibel, atau di mana working substance ini dikembalikan ke keadaan awal atau semula, di mana temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Dari keempat proses yang sudah dijelaskan di atas dapat kita lukiskan dalam bentuk diagram P versus V seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan grafik siklus Carnot, di mana ini untuk garis P-nya atau garis tekanan atau paskalnya, dan ini untuk garis V atau volume. Nah, ini adalah masing-masing proses dari keempat proses tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.